Inilah hasil kerja dari PKI Gaya Baru yang mengumpat di bawah permukaan dengan menggunakan tangan-tangan pejabat atau kekuasaan orang-orang oknum tertentu yang mohon paham PKI Gaya Baru nyelam di bawah. Jadi Pak Jokowi jangan teriak, mana PKI, tunjuk kepada saya. Jangan belaga bego lah PKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, ketika sekelas profesor, apalagi UI, guru besar UI, berbicara tentang PKI, saya menjadi bertanya-tanya, benar nggak sih orang-orang yang berbicara tentang PKI itu, apakah mereka bisa menunjukkan? Apakah mereka bisa menunjukkan ini sekelas profesor UI loh, berbicara tentang PKI Gaya Baru. Bahkan mengatakan di tubuh pemerintahan hari ini banyak yang mendukung komunis gaya baru. Oke, kita dengarkan dulu nih ya apa yang dia ucapkan. Ini sedang ramai nih Profesor Taufik Bahaudin nih. Inilah hasil kerja dari PKI Gaya Baru yang mengumpat di bawah permukaan dengan menggunakan tangan-tangan pejabat atau kekuasaan orang-orang oknum tertentu yang untuk menjalankan strategi mereka dalam mengadu domba, memecah belah, dan memperlemah umat Islam dan TNI. Dua ini aja kok. Jadi kalau dua ini diacak-acak, udah itu pakai Gaya Baru lah. Kenapa kok cuma dua ini? Yang menghajar mereka dan yang menghalangi mereka membuat PKI jungkir balik itu cuma dua kok. Di Indonesia ini umat Islam sama TNI. G1365 gagal dua ini. Bagaimana NU di Jawa Timur dulu, waduh itu segala macam. Makanya kuasailah ormas-ormas Islam, maka dia akan lebih, ini yang kejadian semua, siap-siap aja lah. Jadi mohon paham, PKI Gaya Baru nyelam di bawah. Jadi Pak Jokowi jangan teriak, mana PKI, tunjuk kepada saya. Jangan belaga bego lah, PKI Bayu nggak akan muncul kayak dulu Pak Bendera. Tapi ada orang yang sangat kuat indikasinya dari PRD, Anda angkat jadi menteri. Saya nggak sebut namanya. Rumorsnya nggak tahu sekarang. Tempo hari itu hampir setiap minggu atau setiap bulan rapat ex-PRD di istana. Statement Anda di medsos ada itu. TNI Polri jangan gerazia PKI itu segala macam, sama pejabat lagi. Cabut LBP. Yang pakai kaos palu arit itu mode, itu apa maknanya? PKI Gaya Baru tetap PKI, dia baru muncul dan tampil kalau mendapat dukungan dan sudah merasa kuat. Sekarang muncul dengan berbagai macam tes. Terakhir ingin disampaikan buat rekan di TNI. Ini penting banget. Apa yang disampaikan? Saat menjelang G1365 tahun 64 itu terjadi kasus yang namanya lupa saya, yang ada tentara dipacul kepalanya tuh, Bandar Betsi. Itu terulang sekarang. TNI mulai dilelehkan lewat preman-preman, lewat oknum polisi. Urusan apa ya? Polisi menghina, meremehkan TNI. TNI lagi jaga, polisi militer ditempeleng, ini nangis-nangis ditangkap, ulang tahunnya kalau bukan disusupin apa itu? Ini kan pelecehan. 64 Bandar Betsi diulangi dalam bungkus baru. Ini ngetes aja nih, udah berani ini mereka lakukan. TNI bereaksi enggak? Oh enggak, cuma segini aja. Rame lagi di medsos. Istri salah satu anggota TNI dikerjain sama oknum Polri, ini sampai rame di medsos. Jadi nggak tahu lah, kita lihat aja nanti sampai di mana. Tapi yang jelas adalah G30S PKI Jilid 2 sedang dipersiapkan dengan bentuk dan bungkus yang baru, tapi kontennya sama. Cuman modifikasi aja. Hancurkan, perlemah umat Islam, dan perlemah TNI. Cuman itu aja sasarannya. Sekarang yang akan dipakai, silakan kita tunggu jawaban siapa atau apa yang akan menggantikan pada masa lalu. Angkatan kelima, buruh dan tani dipersenjatai, sekarang siapa? Ada yang bilang, wah ini instansi Polri diacak-acak juga nih, dipakai, diarahkan ke sana. Mungkin Satgasus itu barangkali satu bentuk di angkatan kelima, bungkusnya seperti itu. Jadi bukan Polri yang baik-baik ini, kesian yang baik-baik pasti nggak bunyi. Nah rekan-rekan, mari kita tetap waspada, jangan cuma berdoa tiap hari, do something, lakukan yang terbaik dengan tanpa melupakan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan cuma berjuang di medsos, berhenti. Anda lakukan sesuatu, lakukan yang terbaik sebagai tugas, wajib, dan tanggung jawab kita semua tanpa kita meninggalkan lupa berdoa. Berdoa dan berupaya sama-sama kuat.
Kita tanggung jawab. TKI Gaya Baru yang mempersiapkan G30S Jilid 2. Mudah-mudahan saya keliru. Sebab kalau ini terjadi dan meledak akan lebih dahsyat dari 65. Senjata sudah masuk, TKA Cina yang gambaran dari tentara Cina sudah masuk, polisi sebagian sudah dikuasai, TNI sudah disusupi, lebih dahsyat dari kemarin, jadi siap-siap aja lah. Nah, umat Islam, ormas-ormas yang sudah mulai aneh-aneh, udahlah ya, jangan pakai argumentasi macam-macam lah. Anda cuma pembenaran, pertanyaan yang harus dijawab. Waktu 65 Anda di mana, usia Anda berapa, apa yang Anda pahami, udah gitu, jangan argumentasi lagi lah. Berikan logika-logika untuk mendukung argumentasi Anda. Jawaban saya simpel kok. Yang logis itu belum pasti betul, tapi yang benar ada logikanya. Jadi jangan main sama logika lah. Nanti ada logika aja, kita lihat fakta aja. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk pegangan kita bersama. Oke, jelas ya. Tapi di dalam ucapan-ucapannya nggak jauh beda seperti Alfian Tanjung dan kawan-kawannya. Dia terus mengatakan bahwa Islam dikerdilkan, umat Islam dan sebagainya seperti apakan gitu loh. Nggak jauh beda seperti mereka ucapannya, padahal ini profesor. Sekali lagi, kalau memang Anda tahu Pak Prof, ya, siapa yang PKI-nya, ucapkan ke publik. Katanya ada menteri yang PKI, ucapkan dong Prof. Ucapkan Prof. Siapa orangnya biar kita tahu. Siapa Prof orangnya. Saya kira umat Islam itu nggak bakalan diam. Semuanya ya, ini bukan urusan golongan. Semuanya umat Islam itu nggak bakalan diam. Termasuk yang Prof ucapkan NU itu nggak bakalan diam. Dulu juga sejarahnya jelas NU yang melawan PKI kok. Tapi anehnya saya membaca-baca berita tentang Prof ini ya. Dia pernah mengatakan bahwa NU sekarang disusupi PKI. Ini gimana ini? Dulu yang terang-terangan melawan PKI, yang jelas-jelas tumpah darah ya, melawan PKI. Kok masa Anda nuduh NU ditusupi PKI? Ini gimana? Ini kan nggak beda jauh seperti si Alfian Tanjung. Alfian Tanjung nuduh Bansar tuh banyak yang PKI-nya. Kan pada akhirnya dia minta maaf, Prof. Tentu kali lagi kalau memang ini adalah hasil riset dan sebagainya, terangkan Prof ke publik. Jangan disembunyi-bunyikan kalau yang kayak gini tuh orangnya. Ya. Prof, mohon Prof, ucapkan dong. Saya tahu tapi saya nggak ucapkan. Lihat gimana kita mau kemudian menertibkan ideologi bangsa ini kalau yang tahu itu, yang tahu kejelekan itu nggak mengucapkan. Jangan kemudian klaim sepihak bahwa orang itu PKI dan sebagainya. Ini kan malah, ini sekelas profesor, satu kali apalagi masyarakat. Coba bagaimana? Ayolah Prof, ucapkan Prof kalau memang tahu. Dan agendanya apa ya ucapkan dulu pula Prof. Melemahkan umat Islam. Umat Islam mana yang dilemahkan? Saya sebagai umat Islam tidak merasa dilemahkan perasaan. Umat Islam mana yang merasa dilemahkan? Umat Islam siapa? Ada orang-orang itu yang selalu mengungkapkan dilemahkan Islam. Bukan melemahkan Islam, mungkin melemahkan sebagian kelompok, membubarkan HTI ya mungkin iya, membubarkan FPI mungkin iya. Apakah mereka mewakili sebagai umat Islam keseluruhan? Kan enggak juga, itu mereka mewakili ormas masing-masing. Bahwa orangnya orang Islam itu iya, tapi bukan mewakili umat Islam keseluruhan. Dia mewakili organisasi HTI dan FPI. Jangan samakan antara HTI dengan Islam. Jangan samakan antara FPI dengan Islam. Ya. Jangan samakan. Jadi ketika pemerintah membubarkan HTI, apakah kemudian membenci Islam? Kan enggak juga. Apakah membubarkan Islam? Kan enggak juga. Itu loh kan aneh. Ini profesor UI loh, Universitas Indonesia. Halo, mudah-mudahan
diterima dengan baik. Dan saya kira Prof, kalau memang benar ada PKI itu semua orang akan bergerak sekarang untuk mengusirnya, Prof. Makanya tinggal ucapkan, yang ngomong-ngomong teriak-teriak, ya ucapkan. Kalau kita kadang-kadang melawan orang-orang yang teriak khilafah, karena juga sama kita lihatlah Ustadz-Ustadz HTI bagaimana kemudian kepada Pancasila, kepada negara ini. Makanya kita ada dalil kuat untuk melawan orang-orang HTI yang berpahamkan khilafah itu tuh versi pikiran mereka. Sampai sekarang ada. Kalau yang teriak-teriak PKI nggak ada. Makanya saya pribadi belum pernah ngomong, ngecam PKI karena nggak terlihat mana orang yang teriak PKI, nggak ada. Gitu. Kalau kata Prof nggak bakalan bawa bendera, cuma ciri-cirinya akan terlihat. Islam dilemahkan, TNI dilemahkan. Saya kira TNI sampai sekarang masih kuat, masih solid, nggak dilemahkan. Islam pun sama. Mungkin ada sebagian ormas lah dilemahkan karena memang mereka mengacaukan gitu loh. Itu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf Prof, saya orang awam, tapi saya mohon petunjuk untuk kalau misal tahu ya kabarkan kepada kita semua. Jangan disembunyikan informasi penting kayak gini tuh. Demi Indonesia, demi Nusantara. Jangan sampai sekelas profesor kita anggap sebagai halu ucapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.